Assalamualaikum teman-teman Miss Imas. Kembali lagi di kelas online-nya Miss Imas. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang keberagaman pekerjaan. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya teman-teman dapat informasi terupdate untuk video Miss Imas lainnya. Terima kasih. Hai teman-teman. Sebelum kita ke materi, Miss Imas akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, diharapkan setelah menonton video ini, teman-teman yang pertama mampu mengetahui pengertian dan jenis pekerjaan. Yang kedua, teman-teman mampu memahami cara menghargai keberagaman pekerjaan. Yang ketiga, teman-teman mampu memahami cara menghargai perbedaan di lingkungan sekitar. Oke, teman-teman, di sini ada yang sudah tahu belum ya? Mengapa ya perlu adanya keberagaman pekerjaan? Betul sekali, karena manusia itu merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Setiap manusia pasti memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, pekerjaan itu apa ya teman-teman? Pekerjaan adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sebuah pekerjaan itu tidak memerlukan keterampilan dan keahlian khusus loh teman-teman. Tapi ada beberapa pekerjaan yang memerlukan keterampilan, keahlian, dan pengetahuan khusus. Nah, pekerjaan tersebut dinamakan profesi. Pada dasarnya, pekerjaan dengan profesi itu berbeda. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyamakan istilah profesi dengan pekerjaan. Jadi, intinya pekerjaan dan profesi itu berbeda ya, teman-teman. Oke, di lingkungan sekitar kita, pekerjaan atau profesi dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, pekerjaan atau profesi yang menghasilkan barang. Yang kedua, pekerjaan atau profesi yang menghasilkan jasa. Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Contoh pekerjaan-pekerjaan yang dapat menghasilkan barang adalah petani, peternak, penjahit, nelayan, pengrajin kayu, pedagang, dan lain sebagainya. Karena dari pekerjaan itu mereka menghasilkan barang-barang ya teman-teman. Contohnya kayak petani menghasilkan hasil tani kayak beras, seperti jagung, dan lain-lain. Peternak menghasilkan hewan ternak seperti ayam, domba. Penjahit menghasilkan barang, apa? Pakaian, betul. Nelayan menangkap ikan, ya, jadi menghasilkan ikan. Nah, yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa atau tenaga nih teman-teman. Pikiran, tenaga itu jasa ya. Nah, ada beberapa contoh pekerjaan atau profesi yang menghasilkan jasa. Contohnya adalah dokter, guru, polisi, sopir, pilot, montir, perawat, security, pemadam kebakaran, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, mereka ini menghasilkan atau mengeluarkan jasa mereka untuk orang lain. Oke teman-teman, silahkan perhatikan ilustrasi gambar bagaimana proses pembuatan pakaian mulai dari pohon kapas hingga menjadi pakaian yang layak kita pakai saat ini. Nah, dari proses pembuatan pakaian ini ada beberapa pekerjaan yang bisa kita kerjakan teman-teman ya. Nah, pekerjaan-pekerjaan itu apa saja? Oke, perhatikan tabel ini teman-teman ya. Nah, dalam proses membuat pakaian ada beberapa jenis pekerjaan. Yang pertama, ada yang bekerja sebagai petani kapas, itu tugasnya untuk menanam kapas.
Yang kedua, ada yang bekerja sebagai pemintal kapas, yaitu untuk memintal kapas menjadi benang. Yang ketiga, ada yang bekerja sebagai penenun. Nah, penenun ini bekerja menenun benang menjadi helaian kain. Yang keempat, ada yang pekerjaannya sebagai desainer atau perancang busana. Nah, tugasnya membuat dan merancang pola sebuah baju atau pakaian. Dan yang kelima, ada yang bekerja sebagai penjahit. Nah, yang dilakukannya adalah menjahit pola kain menjadi sebuah pakaian. Yang keenam, ada juga yang bekerja sebagai pedagang pakaian, teman-teman. Nah, pedagang biasanya memperjualbelikan pakaian. Ada yang memperjualbelikan di toko, di pasar, dan lain-lain. Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan proses pembuatan pakaian. Oke, selain pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan proses pembuatan pakaian tadi, ada juga pekerjaan-pekerjaan yang tidak kalah penting di lingkungan sekitar kita nih, teman-teman. Nah, pekerjaan lainnya yang pertama, guru. Guru itu membimbing, mendidik, dan menyampaikan ilmu. Yang kedua, ada yang bekerja sebagai pilot. Pilot itu menerbangkan pesawat terbang. Ada juga yang bekerja sebagai peternak. Peternak itu biasanya memelihara hewan-hewan ternak ya, teman-teman. Yang keempat, ada juga yang bekerja sebagai pemadam kebakaran yang membantu memadamkan api saat ada kebakaran. Lalu ada yang bekerja sebagai montir. Tahu montir apa ya? Betul, montir itu adalah orang yang bertugas atau yang bekerja untuk memperbaiki kendaraan. Oke, ternyata pekerjaan itu beragam ya, teman-teman. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghargai keberagaman pekerjaan dan profesi di lingkungan sekitar kita. Cara yang pertama yaitu kita harus menghormati pekerjaan dan profesi orang lain. Yang kedua, kita harus mensyukuri pekerjaan kita saat ini. Yang ketiga, kita tidak boleh menghina dan merendahkan pekerjaan orang lain. Yang keempat, kita harus bersaing secara sehat dengan orang yang memiliki pekerjaan yang sama dengan kita. Yang kelima, kita harus bekerja dengan jujur dan sungguh-sungguh dalam pekerjaan kita saat ini. Nah, teman-teman silakan perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada Lani, Dayu, dan Siti sedang bermain. Siti biasanya selalu memakai kerudung dan baju yang menutupi seluruh tubuhnya. Lani dan Dayu senang memakai celana selutut dan kaos lengan pendek. Cara berpakaian mereka berbeda ya, teman-teman. Tetapi meskipun mereka berbeda dalam cara berpakaiannya, mereka tetap berteman baik. Mereka saling menghargai. Nah, selain menghargai cara berpakaian kita dengan teman kita, ada beberapa cara menghargai perbedaan di lingkungan sekitar kita. Cara yang pertama yaitu kita tidak boleh memilih-milih teman dan bermain dengan siapa saja ya, teman-teman. Yang kedua, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada teman kita. Yang ketiga, kita tidak boleh mengejek dan menghina pendapat teman kita. Yang keempat, kita harus menghargai pendapat teman kita. Yang kelima, harus berbuat baik kepada orang lain ya, teman-teman. Karena menghargai perbedaan itu memiliki banyak manfaat. Apa saja ya manfaat menghargai perbedaan? Yang pertama nih, manfaatnya nih teman-teman. Manfaat yang pertama akan terbentuknya kehidupan yang rukun. Yang kedua, tidak akan timbul perselisihan. Yang ketiga, terciptanya rasa saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, memberikan rasa aman dan nyaman dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Yang kelima, akan terbentuknya rasa persatuan dan kesatuan antar teman. Nah, teman-teman, sikap saling menghargai, saling menghormati sesama, saling menghargai dan menghormati pekerjaan, itu merupakan contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila yang berbunyi,
Persatuan Indonesia. Nah, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan. Salah satunya adalah perbedaan pekerjaan. Dengan adanya perbedaan pekerjaan, tentu akan memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke teman-teman Miss Ima, sekian dulu ya kelas online bersama Miss Ima kali ini. Semoga apa yang Miss Ima sampaikan bisa bermanfaat. Nah teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar walaupun teman-teman di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.